Video ini adalah lanjutan pembahasan kita sebelumnya dari buku Napoleon Hill yang berjudul Practical Step to Think and Grow Rich, yang kalian bisa dapatkan bukunya di deskripsi di bawah. Kalau kalian belum sempat nonton di video part satunya, kalian bisa banget nonton videonya di sini. Kalian bisa klik di sisi samping video atau lihat deskripsi video di bawah ini. So, apakah kalian sudah siap dengan catatan kalian? Mari kita mulai. Di video sebelumnya, kalian sudah tahu ya 5 hal kenapa kalian tidak sukses. Dan di video kali ini, saya akan bagikan poin ke-6 sampai ke-10. Yang ke-6, kamu tidak menempa impresi positif di pikiran bawah sadar kamu. Apa itu pikiran bawah sadar? Jadi, otak manusia itu memiliki 3 pikiran yang bisa terkoneksi ke pusat aktivitas kita, yaitu otak sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Otak sadar atau pikiran sadar menyaring segala informasi yang masuk ataupun keluar. Ini merupakan bagian otak yang analitis, sehingga memiliki kekuatan untuk menentukan apakah informasi tertentu itu benar atau salah. Juga memberi kekuatan untuk mengatasi dorongan emosi yang muncul dari pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah pikiran yang mencatat dan mengklasifikasikan input yang bersifat sensorik yang bisa disimpan seperti surat dalam lemari arsip yang kemudian bisa dipanggil kembali. Pikiran ini juga tempat emosi dikembangkan dan sumber reaksi emosi. Alam bawah sadar ini adalah rumah bagi perilaku dan kebiasaan seperti autopilot. Singkatnya, pikiran bawah sadar merupakan medium untuk mengubah keinginan menjadi wujud fisiknya. Lalu pikiran tidak sadar yang membentuk sistem saraf otomatis yang mengendalikan semua proses tubuh sadar termasuk pengendali bernafas, detak jantung, pencernaan, dan respon sistem kekebalan. Lalu apa itu impresi positif? Impresi positif adalah sebuah dorongan yang bersifat positif. Memberikan impresi positif berarti memberikan dorongan positif ke dalam pikiran kamu, sehingga mencapai pikiran bawah sadar kamu. Sehingga kamu bergerak dan berperilaku di mana hal itu bisa membawa kamu pada kesuksesanmu. Impresi juga bersifat negatif, yaitu ketika kamu menerima informasi atau dorongan yang menjauhkanmu pada kesuksesan. Jadi intinya pada poin 6 ini perlu untuk menempa impresi positif di pikiran bawah sadar kamu, yaitu pikiran yang mencatat dan mengklasifikasi input bersifat sensorik tadi, seperti memberikan satu data yang bisa disimpan di dalam pikiran bawah sadar. Poin ke-7, kamu tidak memberikan autosugesti ke alam bawah sadarmu. Apa itu autosugesti? Autosugesti adalah pengulangan secara sadar, afirmasi, atau sebuah instruksi yang disulut dengan emosi untuk mengembangkannya sebagai fakta di dalam pikiran bawah sadar kamu. Fungsi dan efeknya apa? Fungsinya mengkomunikasikan objek keinginan kamu langsung ke pikiran bawah sadar kamu dengan penuh keyakinan. Bedanya dengan impresi positif tadi, kalau autosugesti itu harus dilakukan dengan emosi dan perasaan penuh keyakinan. Dari sini kita mungkin bisa refleksikan lebih lagi kenapa kita selama ini belum sukses. Mungkin karena kita tidak memberikan autosugesti yang positif, atau mungkin kita sering mendapatkan autosugesti yang negatif dari luar kita. Kira-kira kalau kalian yang mana nih? Kalian bisa loh cerita di kolom komentar. Yang ke-8, kamu kurang percaya. Alasan ke-8, kenapa kamu kurang sukses adalah karena kamu kurang percaya. Untuk menjadi sukses, kamu harus memiliki keyakinan akan diri sendiri dan juga keyakinan terhadap ketidakterbatasan. Keyakinan adalah dasar dari semua mujizat dan misteri yang tidak dapat dianalisa oleh ilmu pengetahuan. Nah, lalu gimana kalau kita kurang merasa yakin? Salah satu cara membuat kita lebih yakin adalah dengan autosugesti tadi. Karena keyakinan itu sendiri merupakan sebuah kondisi pikiran yang bisa diciptakan atau timbul dengan instruksi yang berulang-ulang ke pikiran bawah sadar. Selain itu, kamu juga bisa menambah emosi positif ke dalam pikiranmu, karena pikiran yang didominasi oleh emosi positif menjadi tempat yang disukai oleh keyakinan itu sendiri, sehingga kamu bisa lebih percaya diri lagi. Yang ke-9, kamu kurang menggunakan imajinasi. Secara harfiah, imajinasi merupakan sebuah bengkel tempat pembuatan semua rencana yang diciptakan manusia. Dorongan dan keinginan itu diberikan bentuk, sosok, dan tindakan melalui bantuan kemampuan imajinasi pikiran. Konon, orang bisa menciptakan apa saja yang dibayangkannya. Kemampuan imajinasi itu berfungsi dalam 2 bentuk, yaitu imajinasi sintesis dan imajinasi kreatif.
Imajinasi sintesis adalah kemampuan imajinasi di mana orang dapat menyusun konsep, ide, atau rencana lama yang menjadi kombinasi baru. Kemampuan ini hanya bekerja dengan materi pengalaman, pendidikan, dan pengamatan. Imajinasi kreatif adalah kemampuan menerima filsafat dan inspirasi. Dengan imajinasi kreatif, pikiran manusia yang terbatas memiliki komunikasi langsung dengan kecerdasan yang tak terbatas. Melalui inilah getaran dan pikiran orang lain diterima. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat mendengarkan atau berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar orang lain. Seperti telepati gitu kali ya. Kemampuan imajinasi ini bisa lemah jika tidak digunakan, tetapi bisa dibangkitkan kembali dengan mempertajam penggunaannya. Contoh, para pemimpin bisnis, seniman, musisi yang menjadi hebat karena mereka mengembangkan kemampuan imajinasi kreatif ini. Kemampuan inilah yang membantu kita untuk membuat rencana. Lalu gimana cara mengembangkan imajinasi? Kita bisa bahas cara ngembangin imajinasi di video yang terpisah ya, karena akan sangat panjang jika saya menjabarkan isi buku ini tentang imajinasi. So stay tune dan jangan lupa subscribe channel kita biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Yang ke-10, kamu tidak memanfaatkan energi seksualmu. Tunggu, dengerin dulu ya penjelasannya. Jadi hal ini disebut transmutasi seks. Adalah konversi elemen atau bentuk energi menjadi elemen lainnya. Atau bahasa lainnya, peralihan dari pikiran tentang ekspresi seksual yang berupa fisik menjadi pikiran yang bersifat lainnya. Misalnya, seseorang itu memiliki ekspresi seksual yang kuat. Atau mungkin bahasa lainnya, lagi pengen gitu kali ya. Dan transmutasi seks ini adalah pengubahan energi ekspresi seksual itu mengarahkannya ke kegiatan lainnya seperti mungkin membuat karya seni, atau kalian bisa pakai buat kerja, buat musik, menulis buku, atau hal-hal apapun lah yang di luar kegiatan seksual fisik. Hasrat seksual adalah keinginan manusia yang paling kuat. Ketika didorong oleh keinginan ini, biasanya orang itu punya imajinasi yang kuat, punya keberanian, punya tekad, punya ketekunan, punya kemampuan kreatif yang bikin orang melakukan kontak seksual. Namun, ketika kita kendalikan dan arahkan ke arah yang lain, kekuatan yang memotivasi ini mempertahankan semua manfaat dan mengembangkan imajinasi, keberanian, dan lain-lainnya itu menjadi kekuatan yang lebih kreatif. Dan kekuatan ini bisa dipakai untuk kita berkarya. Ya, contohnya mungkin kayak dalam bidang sastra, seni, atau profesi yang lainnya, termasuk mengumpulkan kekayaan atau membangun kesuksesanmu. Hal ini perlu dilatih dengan tekad yang kuat, sehingga kita bisa mengalihkan keinginan ini ke penyaluran lain melalui bentuk ekspresi yang memperkaya tubuh, pikiran, dan semangat. Jika tidak diberi penyaluran yang lain, keinginan ini akan mencari jalan keluar melalui saluran murni yang bersifat fisik. Transmutasi seks ini bisa membuat orang yang biasa saja menjadi luar biasa jenius. Inilah alasan kenapa orang-orang yang sukses biasanya mengalaminya setelah berumur 40 tahun. Karena orang yang berumur di bawah 40 tahun, mereka cenderung mengikis energi mereka melalui kegemaran ekspresi fisik emosi seksualnya. Pada orang yang berumur 40 tahun ke atas, biasanya mereka sudah stabil gitu ya. Sudah paham bagaimana cara mendirect emosi seksualnya. Bagaimana sih cara melakukan atau memanfaatkan energi seksual ini? Yang pertama, ubah pikiran negatifmu. Misal kamu berkeinginan untuk berhubungan seksual atau menonton film porno, diubah aja pikiran-pikiran itu menjadi sesuatu yang lebih produktif. Misalkan olahraga, menulis, atau bekerja, atau apapun. Gunakan daya seksualmu itu untuk lebih produktif lagi. Yang kedua, lawan godaan untuk melakukan ekspresi seksualmu dalam bentuk fisik itu. Yang ketiga, tenangkan pikiran rasionalmu dengan menyingkirkan gangguan-gangguan pikiran-pikiran itu dan fokus pada goalmu yang bisa mendapatkan finansial atau produktivitas yang membawamu pada kesuksesan itu. Jadi buat kalian yang mungkin memiliki kebiasaan mengekspresikan diri seksual kalian harus mengurangi kegiatan itu dan menggunakan energi seksual kalian ke arah yang lebih bermanfaat. So, itu tadi adalah 10 hal kenapa kalian tidak sukses. Dimana poin 1 dan poin 5-nya kalian bisa lihat di video yang sebelumnya aku udah upload. Jangan lupa bahwa 10 hal tadi adalah materi yang diambil dari sebuah buku berjudul Practical Steps to Think and Grow Rich karya Napoleon Hill yang bisa kalian dapatkan bukunya di deskripsi di bawah. Kalian bisa juga temukan buku-buku lainnya yang sangat kita rekomendasikan dan
dan tentunya akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan, refleksi, quote, dan buku-buku yang bisa bantu kalian menemukan diri kalian dan jadikan kamu lebih sukses lagi.